Halo, saya Song Yang, teman kuliah Lian, dan juga cinta pertama Lian. Nih, Taruh saja dimanapun. Kenapa diam saja? Duduk, cepat duduk. Mari, mari, mari. Oh ya, Tante, ini saya bawakan beberapa suplemen untuk Tante. Dan ini, saya belikan Lian pakaian olahraga Lululemon. Lululemon, pakaian merek seperti ini, baru cocok dengan penampilanmu. Yang ini untuk Yifen. Rolex Daytona. Jam ini pasti ratusan ribu. Ya? Paman Song baik sekali. ini terlalu mahal. Yifen tidak bisa menerimanya. Kamu tidak mampu membelinya. Bukan berarti Paman Song tidak mampu membelinya. Uang sejumlah ini bagi Paman Song. Itu cuma setitik. Bagaimana bisa Yifen memakai jam tangan semahal ini? Lian, kau tahu, sekarang ratusan ribu bagiku, memang bukan apa-apa. Song kecil. Sepertinya beberapa tahun ini, kamu sukses di luar negeri. Ya, Saat ini, saya adalah kepala Departemen Investasi Seiga Group. Gaji tahunannya bisa 10 juta dolar. Itu loh. Grup keuangan yang beroperasi di Asia, Eropa, dan Amerika. Wah, 10 juta dolar ya? Kedatangan saya kali ini, khusus untuk menjemput Presiden Direktur baru perusahaan kami. Sekarang kamu kerja di mana? Aku kerja jadi mandor di proyek kakak Lian. Cukup buat cari makan. Lagian aku juga harus jaga Lian sehari-hari. Tapi kelihatannya kamu nggak begitu jaga Lian ya. Kamu kan ketemu banyak wanita. Tapi dengerin aku. Nggak ada satupun yang bisa gantiin posisi Lian di hatiku. toh kamu sudah kembali. Kedepannya kita sering-sering saja kontak. Song Yang, kenapa urusan yang kusuruh? Masih belum ada kemajuan? Lihat, hari juga sudah malam. Aku pulang dulu ya. Loh, sudah pulang? Kamu dan Lian sudah lama nggak ketemu. Ngobrol dulu lagi dong. Ya, ngobrol sebentar lagi. Nggak usah, Bu. Terima kasih. Aduh, Kamu nggak apa-apa, Song Yang? nggak apa-apa. Aku bisa sendiri. Baik, aku pamit dulu ya. Maaf ya, Song Yang. Sulang, kamu mau apa sih? Ada apa denganku? Ada apa? Song Yang kembali. Dia datang khusus untuk menemuiku. Bukan untuk melihat muka masammu. Jelas-jelas dia yang menendang kue itu. Tapi tidak ada permintaan maaf sama sekali. Kue rusak begitu. Berapa harganya sih? Song Yang datang ke rumah kita membawa banyak barang. Menghabiskan banyak uang. Apa itu tidak lebih berharga dari kuemu? Ini adalah ulang tahun pernikahan kita yang ke-20. Aku sengaja membelinya. Aduh, ayah. Lihat ini. Lihat jam tangan yang Paman Song belikan untukku. Bisa beli berapa banyak kue seperti itu. Seperti kuemu itu. Mana ada memperlakukan tamu seperti ini? Dulu aku sudah melarangmu menikah dengannya. Tapi kamu tidak mau dengar. Lihatlah Song Yang. Sekarang dia sudah sukses. Dia, tanpa kamu, dia bukan siapa-siapa. Sampai sekarang, masih saja karena kue rusak. Bertengkar terus denganmu. Sulang, kalau kamu terus-terusan bertingkah rewel begini, kita tidak bisa melanjutkan hidup bersama lagi. Seharusnya hari ini aku. Sudah. Jangan banyak alasan. Kue sialan ini, bereskan sendiri. Malam ini tidur di ruang kerja. Halo, Presiden Direktur Su. Nama saya Song Yang. Saya dari Seiga Group. Sulang, apa yang kamu lakukan? Dulu aku sudah bilang jangan nikahi dia. Kamu tidak mau dengar. Jika kamu terus membuat ulah seperti ini, hubungan kita tidak akan berhasil. Tanpaku, kamu bukan siapa-siapa. Sepertinya, aku harus berbicara langsung dengan Emersu. Tidak bisa lagi. Sudah tua. Lari pagi saja sudah susah. Kamu masih sanggup? Kalau tidak, besok pagi tidak usah. No problem. Pria sejati tidak bisa bilang tidak sanggup. Lian sudah lama di luar negeri. Bahkan tidak punya teman curhat. Aku ingin sekali curhat denganmu. Lian, lihatlah. Kau memakai baju ini sangat menonjolkan auramu. Kamu masih sama seperti dulu. Muda dan cantik. Sulang berdiri di sampingmu. Kelihatannya seperti orang tua. Dia bahkan 2 tahun lebih muda dariku. Setiap hari bekerja di lokasi konstruksi. Penuh debu dan kotoran. Tidak tahu cara merawat diri. Pria memang begitu. Kamu harus jaga diri baik-baik. Kamu dulu adalah bunga kampus Su Cheng. Dia berdiri di sampingmu. Siapa yang akan berpikir dia pantas untukmu? Aku sibuk mengurus rumah tangga.
Mana ada waktu merawat diri? Itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Di antara teman seangkatan kita, sekarang hanya kamu yang sukses. Dengan statusku sekarang, kamu bisa punya pilihan yang lebih baik. Pergi kerja. Hei, kami sedang jogging. Mau ikut? Kamu tahu, Lian selalu jogging di pagi hari. Selama aku di sini, aku sering mengajaknya jogging. Kamu tidak keberatan, kan? Apa yang perlu dikhawatirkan? Jangan pedulikan dia. Ayo. Emersu, aku ingin bicara langsung denganmu. Duduklah. Kamu adalah sosok penting di Sega Group. Aku sekarang bukan siapa-siapa. Su, dulu saat kita berjuang bersama, kamu selalu penuh semangat. Itu adalah penampilanmu yang paling kusuka. Kita tidak mungkin bersama. Bagaimana kalau mungkin? Tidak ada kemungkinan. Meskipun kita sekarang, aku bertemu dengan beberapa masalah. Tapi menurutku, semua ini akan berlalu juga cepat atau lambat. Kalau begitu, mari kita kembali ke topik utama. Emersu, aku secara resmi mengundangmu sekarang untuk kembali ke Eropa dan kembali menjabat sebagai Presiden Sega Group. Jika kamu datang untuk bernostalgia denganku, aku sangat menyambutnya. Tapi untuk masalah ini, jawabanku sama seperti kemarin. Tidak mungkin. Dulu demi dia, aku meninggalkan segalanya dan datang ke Sucheng. Sekarang, tentu saja, aku tidak bisa meninggalkannya. Kamu pasti baru pertama kali ke Sucheng, kan? Kopi ini aku yang bayar. Terima kasih atas semua yang kamu siapkan untukku. Apa yang kamu lakukan tadi pagi? Ada apa? Kakak baru saja menelepon. Katanya kamu bolos kerja tadi pagi. Dokumen yang seharusnya dikirim ke klien. Sampai sekarang belum terkirim. Klien sekarang sangat marah. Bagus sekali, Sulang. Sekarang bahkan tidak masuk kerja? Apa kamu masih ingin menjalani hidup ini? Bukan begitu. Tadi ada teman datang menemuiku di Sucheng, jadi aku pergi menemuinya sebentar. Teman? Laki-laki atau perempuan? Wanita itu, Sulang, apa maksudmu? Teman apa? Dia sengaja datang ke Sucheng untuk menemuimu. Dan kamu bahkan tidak masuk kerja. dia hanya teman lama yang sudah lama ku kenal. Kami hanya bernostalgia sebentar, minum kopi, lalu aku pulang. Kurasa kamu diusir, ya? Coba lihat dirimu sekarang. Betapa menyedihkannya. Dulu aku memang buta. Nostalgia apanya? Aku tidak peduli berapa lama kalian berteman. Setelah menikah denganku, kamu harus putus hubungan dengan mereka semua. Hei, Song Yang, Apa di matamu? Aku seburuk itu? Lian, pestanya akan segera dimulai. Ayo, aku akan mengenalkanmu pada orang-orang penting di Sucheng. jangan menatapku seperti itu. Aku dan Song Yang, kami sudah berteman lebih dari 20 tahun. Apa salahnya bernostalgia bersama? Lagi pula, Song Yang sekarang adalah eksekutif senior di perusahaan besar. Dia punya status dan posisi. Coba lihat dirimu sendiri. Chen Lian, apa kamu ingat? Bagaimana kamu memintaku tadi? Jangan bandingkan orang lain dengan aku dan Song Yang. Song Yang. Setiap kali menyebut Song Yang, kamu sudah berubah. Seorang pria dewasa. Kenapa bisa sekikir kamu? Aku kikir, Kalau kamu tidak bisa menerimanya, kamu bisa mengatakannya. Kalau tidak cocok, cerai saja. Jangan menyiksa dirimu sendiri. Sudahlah, aku tidak mau berdebat denganmu lagi. Yifen akan segera lulus. Song yang baru saja menelepon. Bilang dia bisa membantu Yifen mencari pekerjaan. Malam ini aku akan menemaninya ke sebuah pesta. Makan malam sendiri saja. Chen Lian, tidak kusangka kamu bisa membela Song Yang sampai sejauh ini. Padahal kamu tahu sendiri kebenarannya. Tapi saat itu menyangkut Song Yang, kamu langsung berubah sikap. Mary, tolong carikan pekerjaan untukku. Untuk putraku, Yifen. Masalah pekerjaan anak kita. Aku bisa menyelesaikannya. Kamu tidak perlu menemaninya makan. Aku pergi bukankah demi keluarga ini? Bisakah kamu tidak sekecil hati ini? Coba kamu lihat dirimu di cermin. Pekerjaanmu sendiri saja. Aku yang mencarikannya untukmu. Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu? Sepanjang hari kamu hanya bisa berprasangka buruk. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Aku tidak berprasangka buruk. Aku benar-benar bisa memberikan anak kita. Tuku, semakin kamu seperti ini, semakin membuatku jijik. Sulang, apa kamu tidak bisa bekerja? Mengirim dokumen saja lambat sekali. Sekarang, segera, kirimkan dokumen itu ke klien. Minum. Nona cantik, Tuan Song kita sudah mengangkat gelasnya begitu lama. Kamu tidak merespons? Lian. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu bermimpi kita adalah suami istri. Cium.
Inikah yang kamu sebut urusan bisnis? Bukan. Sulang. Dengarkan aku. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Apa yang kupikirkan? Bukankah kamu cukup menikmati minum dengan dia? Aku hanya tidak ingin membuatnya canggung. Sulang, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah dia tidak tahu kamu sudah menikah? Atau kamu sendiri yang lupa? Bukankah aku sudah memberitahumu? Hari ini hanya untuk pekerjaan Yifen. Pekerjaan apa? Yang membuatmu, seorang ibu, harus menemani Song yang minum dan tersenyum? Apa kamu tidak punya hati mengatakan itu? Mengenai Yifen. Jika bukan Song Yang, siapa lagi yang bisa kuandalkan? Selain Song Yang, siapa lagi yang bisa membuat hidupku lebih baik? Maksudmu, hanya Song yang bisa membuatmu hidup enak. Betul, hanya Song Yang. Kenapa belum kamu kirimkan? Kamu masih mau kerja atau tidak? Aku tidak mau lagi. Siapapun yang mau, silakan. Lihat saja sendiri. Kamu bahkan tidak bisa mempertahankan pekerjaanmu sendiri. Apa aku harus mengandalkanmu? Sulang, aku tidak bisa mengandalkanmu. Aku bilang, aku tidak bisa mengandalkanmu. Baik, kalau kamu merasa tidak bisa mengandalkanku, pergilah cari Song Yang. Tapi aku harap kamu tidak menyesal. Sulang, sudah ku bilang. Hari ini untuk urusan Yifen. Kalau kamu terus membuat keributan seperti ini, kita hanya bisa bercerai. Setiap kali ada urusan dengan Song Yang, semuanya jadi salahku. Dan kamu tidak percaya semua yang kukatakan. Ternyata pemikiran kita, sejak awal sudah bertolak belakang. Chen Lian, kalau begitu, mungkin aku harus melepaskan harapan sepihak selama 20 tahun ini. Emersu, aku sekali lagi. Mary, aku setuju untuk kembali ke Eropa. Apa terjadi sesuatu? Tidak ada. Mungkin. Eropa adalah tempat yang lebih cocok untukku. Kalau begitu, aku menunggu kesempatan itu. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Karena kamu setuju. Sesuai tradisi Eropa kita, akan kuadakan pesta dansa penyambutan untukmu. Besok malam, bagaimana? Kau putuskan saja. Jangan lupa bawa pasangan dansamu ya. Atau aku bisa jadi pasanganmu. Aku hanya setuju kembali kerja ke Eropa. Nanti setelah di Eropa, masa tak bisa mendapatkanmu? Minum sama siapa sampai begini? Kau tahu, pria mabuk itu paling tidak berguna. Ada perlu apa? Bilang cepat. Besok malam ada pesta dansa. Temani aku ke sana. Asal kau ikut bersamaku. Soal kerja anak kita. Hidup yang kau impikan. Semua akan kuberikan. Sulang, berhentilah berhayal. Dengan apa kau beri aku kehidupan itu? Besok Song yang pimpin pesta dansa. Aku sudah janji menemaninya. Menemanimu ke pesta dansa? Beli gaunku saja kau pasti tak mampu. Rupanya 20 tahun kenangan. Di depan Song yang cuma segenggam pasir. Kenangan yang begitu kuhargai. Badai yang kita lewati bersama. Sekarang ternyata, hanya karena kau terpaksa. Puas dengan gaun ini? Omong-omong, Presiden baru Seiga Group. Sebenarnya orang seperti apa, sih? Perusahaanmu sampai menyuruhmu. Pesta dansa ini khusus diadakan untuknya. Dia, kuda, dia adalah sosok legendaris di Seiga Group. Dulu, dia sendirian, menciptakan model bisnis Seiga. Dan saat perusahaan akan go public, dia keluar dari Seiga dan meninggalkan Eropa. Kudengar dia punya saham terbesar di grup ini. Entah kenapa, tadi malam dia tiba-tiba setuju untuk kembali. Nanti aku akan mengenalkanmu padanya. Sulang. Kenapa kamu sampai kemari? Kalau aku tidak kemari, bagaimana aku bisa melihat kalian berdua? Begitu akrab? Aku akan jelaskan nanti di rumah. Acara seperti ini bukan tempatmu. Cepat pulang. Pulang. Tidak kusangka, beberapa hari tidak bertemu. Kamu sudah berpakaian rapi seperti ini. Apa kamu tahu acara apa ini? Acara ini, kenapa aku tidak boleh datang? Pesta dansa pribadi malam ini disiapkan khusus untuk CEO baru Seiga Group. Yang baru, siapa kamu? Bisa diundang ke pesta dansa seperti ini? Bahkan tidak punya pasangan dansa. Jangan-jangan kamu menyelinap masuk, ya? CEO baru? Memangnya kamu kenal? Tentu saja. Saya adalah utusan khusus perusahaan. Saya datang ke sini untuk menyambut presiden baru. Pesta dansa malam ini, saya yang menyelenggarakan. Mendengar nada bicaramu.
Saya pikir kaulah presiden yang baru. Sulang, di acara seperti ini, omong kosongmu bisa menyeret seluruh keluarga kita. Lian, tempat ini, tidak semua orang bisa masuk. Nanti kalau presiden baru datang, melihat orang-orang sembarangan di sini, kalau dia tidak senang, urusan Yifen. Kau dengar tidak? Jangan bikin ulah di sini. Masa depan Yifen yang penting. Atau harga dirimu yang palsu? Cepat kembali. Kalau tidak, kita cerai. Siapa ini? Berani-beraninya bikin gaduh di pesta dansa Seiga? Song Yang, kenapa kau bawa orang-orang tak jelas ini masuk? Nona Mary. Sekarang juga saya suruh dia keluar. Yang saya maksud dia. Suruh dia keluar. Dia adalah pasangan dansa saya. Tunggu dulu. Dia adalah istriku, Chen Lian. Sulang, ini bukan urusanmu. Nona Mary, saya juga tidak tahu bagaimana orang ini bisa masuk. Kau bilang dia istrimu. Tapi kenapa dia jadi teman dansa Song Yang? Nona Mary, saya dan Song Yang sudah berteman lebih dari 20 tahun. Karena dia mengundang saya. Tentu saja saya harus menghargainya. Chen Lian, aku juga memintamu jadi teman dansaku. Apakah setelah bertahun-tahun menikah, di hatimu, Di hatimu, aku tak lebih baik dari orang asing itu? Sulang, acara apa ini hari ini? Kau yang setiap hari tak melakukan apa-apa. Apa yang lebih penting daripada Song Yang? Lian, banyak orang melihat. Usir saja dia. Panggil seseorang. Nona Mary, orang ini tidak pantas ada di sini. Lagi pula, dia bahkan tidak punya teman dansa. Aku bisa jadi teman dansanya. Nona Mary, mungkin meskipun Anda mau, dia tidak akan berani. Sekarang cepat pulang. Pulang dan tunggu aku. Aku masih bisa bicara baik-baik denganmu. Jika kau masih di sini bertingkah rewel, besok kita cerai. Aku bertingkah rewel? Sulang. Setiap hari aku berusaha keras mempertahankan keluarga ini. Berusaha membuatmu senang. Tapi kau? Selain selalu curiga, selama ini, apa yang pernah kamu berikan padaku? Hidup yang layak? Aku datang hari ini demi masa depan Yifen. Aku hanya minta kamu jangan menghalangiku. Sesulit itukah? Aku benar-benar lelah. Aku sudah muak. Chen Lian, 20 tahun lalu, kamu menangis dan bilang padaku, ingin keluarga yang stabil. Selama 20 tahun ini, aku hidup dengan tenang. Kamu pikir aku hanya membuang-buang waktu? Tidak. Aku menunggu kamu kembali melihat keluarga ini. Tapi sekarang, apa yang ada di matamu? Ini seharusnya kusiapkan untuk orang yang kucintai. Tapi sekarang, ini sudah kehilangan makna aslinya. Sekarang, aku akan memberikannya padamu saja. Sulang, apa maksudmu? Semua konsekuensi hari ini adalah karena kesalahanmu sendiri. Aku salah? Apa salahku? Aku berjuang ke sana kemari demi Yifen. Demi kehidupan yang lebih baik di masa depan. Bekerja keras di mana-mana. Bagaimana denganmu? Selain curiga berlebihan, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Jika yang kamu sebut berjuang ke sana kemari dan bekerja keras, itu berarti berselingkuh dengannya, maka kamu memang sangat berjuang. Karena kamu selalu mengungkit perceraian. Baiklah, aku akan kabulkan keinginanmu. Pulang. Aku peringatkan kamu. Jangan di depan Nona Mary membuat masalah. Aku secara resmi mengundang Lian sebagai pasanganku untuk pesta dansa ini. Sampah tak punya uang dan status sepertimu. Tak pantas bicara cerai dengan Lian. Nona Mary, aku dan Lian sebenarnya saling mencintai. Perpisahan kami dulu juga karena terpaksa. Sayangnya, sekarang ada yang tak tahu menghargai, tak tahu diri. Aku ingin menggunakan kesempatan ini, meminta Nona Mary menjadi saksiku. Lian, momen ini sudah lama aku persiapkan. Hari ini, aku beruntung di hadapan Nona Mary. Sambil mempersembahkan cincin ini, aku ingin mengungkapkan perasaanku padamu. Kamu benar-benar tidak akan menghentikannya? Menghentikan? Di mata semua orang, aku hanyalah mobil bekas. Sudah tua dan rusak, bahkan mungkin bocor oli. Tapi bagiku, kamu adalah mobil antik. Sulang. Di saat seperti ini, kau masih bisa tertawa? Baiklah. Karena kau begitu tak acuh. Jangan salahkan aku jika mempermalukanmu di depan umum. Ingat pilihanmu. Jangan sampai menyesal, Lian. Selama lebih dari 20 tahun hidupku, aku telah membayangkan momen ini berkali-kali. Aku pasti akan mencintai Yifen, seperti anakku sendiri nanti.
Kau sulang, kan? Ini 5 juta. Ambillah ini, dan tinggalkan Lian. Aku memberimu kesempatan terakhir. Jika kau pergi sekarang, aku bisa anggap tidak ada yang terjadi. Kau bisa anggap tidak ada yang terjadi? Aku tidak bisa. Nah, begitu lebih baik. Lian hanya akan bahagia bersamaku. 5 juta ini cukup bagimu untuk mencari orang biasa dan menjalani sisa hidupmu. $5 juta? Sulang, apa yang kau lakukan? Kau sudah dewasa. Apa kau pikir tindakanmu ini keren? Uang ini adalah untuk memisahkanmu dariku. Menurutmu, apa aku harus menerimanya? Tapi kamu juga tidak bisa merobeknya. Itu 5 juta. Kamu tahu berapa lama keluarga kita harus menabung untuk mendapatkan uang sebanyak itu? Sudah sebesar ini, tapi masih saja bertindak sembrono. Apa kamu pernah melihat 5 juta? Aku khawatir seumur hidupmu, kamu tidak akan bisa membayarnya kembali. Karena kamu sudah menyetujuinya. Maka urusanku, tidak perlu kamu khawatirkan lagi. 5 juta ini, entah aku menghabiskannya, atau membakarnya. Apa masih ada hubungannya denganmu? Kamu, Lian, selama bertahun-tahun ini, kamu benar-benar salah memilih orang. Lihat saja dia, bertingkah rewel begitu. Tidak apa-apa. Jika kamu mengasihaninya, 5 juta ini, aku tidak akan memintanya mengembalikannya. Aku tidak butuh kamu mengasihaniku. Karena, kamu sudah membuat pilihanmu. Maka aku tidak perlu ragu lagi. Alasan apa lagi yang kumiliki untuk menolakmu? Emersu. Tidak menyangka akan jadi begini. Nona Mary, ini. Apa ini salah? Saya baru bertemu dengannya 2 hari yang lalu. Dia hanya pesuruh. Bagaimana mungkin dia presiden Seiga Group? Hari ini, izinkan saya memperkenalkan lagi dengan hormat. Ini adalah presiden baru Seiga Group kita. 20 tahun yang lalu, Emersu juga demi Anda mengorbankan segalanya. Selama bertahun-tahun ini, setiap kali Seiga Group menghadapi kesulitan, kami selalu berusaha agar Emersu kembali memegang kendali. Saya tahu saya tidak seharusnya terlalu senang sekarang, tapi saya tetap ingin berterima kasih, Nona Chen. Andalah yang mengembalikan Emersu kepada Seiga. Bagaimana kamu bisa menyembunyikannya dariku begitu lama? Aku tidak pernah berpikir untuk sengaja menyembunyikan apapun darimu. Semuanya sudah berlalu. Bukankah kamu sudah tahu semuanya sekarang? Apa maksudmu sudah berlalu? Bukankah kamu sudah memilih dia? Aku tidak bisa memilikimu bersama orang lain. Aku memberimu kesempatan. Sekarang aku akhirnya tahu mengapa Anda tidak pernah bisa mengundang Emersu. Grup seharusnya tidak mengutus Anda ke sini. Mary, jika grup tidak mengutusnya ke sini, aku juga tidak akan setuju denganmu. Lalu, menurut Anda, bagaimana dia harus ditangani? Baru saja dia menghamburkan uang dan menyuruhku menjauh darinya. Tuan Su, Anda bercanda. Tuan Su, aku benar-benar tidak tahu Anda. Aku yang bodoh. Ya, Tidak sampai begitu. Sebagai pasangan dansanya, dia masih berharap Anda bisa membantu anakku. Istriku. Harapannya padamu sangat tinggi. Sulang. Kau tidak perlu menyindir di sini. Jelas-jelas kau yang tidak pernah berusaha selama ini. Jika bukan karena Yifen setelah lulus bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, mengapa aku harus memohon padanya? Kau jelas mampu melakukan semua ini. Mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Aku sudah punya rencana untuk event sejak lama. Kau yang tidak pernah bertanya padaku. Kau yang tidak percaya aku punya kemampuan ini. Ataukah kau menerimanya di hatimu? Aku tidak akan pernah bisa menandinginya. Mari kita bercerai. Sulang. Kau terus-menerus mengatakan, mengorbankan segalanya demi aku, tapi selama bertahun-tahun ini, apa yang sudah kamu lakukan untukku? Anak itu, aku yang membesarkannya sejak kecil. Pekerjaanmu, kakakku yang mencarikannya untukmu. Kamu bilang kamu datang ke Sucheng tanpa apa-apa. Aku juga sama, menemanimu melewati hari-hari tanpa apa-apa. Aku juga seorang wanita. Aku juga ingin romansa.
Aku juga ingin hidup enak seperti yang orang lain katakan. Tapi aku juga hanya seorang wanita. Yang bisa kulakukan hanya sebanyak ini. Bagaimana denganmu? Nona Chen, saya rasa Anda salah paham tentang Emersu. Emersu, boleh saya bicara? Dulu, Emersu memimpin kami semua untuk berjuang di Eropa. Dia hampir mengorbankan semua tenaga dan pikirannya demi Seiga Group, tapi karena satu panggilan telepon dari Anda. Saat perusahaan akan go public, dia kembali ke Su Cheng tanpa ragu. Yang dia korbankan untuk Anda bukan hanya kekayaan yang sangat besar, tetapi lebih dari itu adalah kerja keras seumur hidup seorang pria. Dan dia tidak hanya sekali mengatakan kepada saya bahwa jika dia bisa bersama orang yang dicintainya, dia hanya ingin menjalani kehidupan yang sederhana, kehidupan yang damai. Itulah cinta yang dia dambakan. Itulah esensi hidup. Namun orang yang dia cintai selalu kamu. Cukup, Mary. Jangan bicara lagi. Karena ini adalah pesta dansa hari ini. Bagaimana kalau kamu berdansa denganku? Dengan senang hati. Really? Bagaimana mungkin? Markas besar Seiga Group baru saja mengeluarkan pemberitahuan. Dewan Direksi akan mencabut penunjukanmu. Karena di Eropa, mereka tidak mengizinkan orang Tionghoa mengendalikan langsung kepemilikan saham perusahaan. Hari ini, sampai di sini saja, semuanya. Dengar itu? Kurasa kamu salah paham. Kami hanya teman sekolah lama. Sebelumnya, aku juga ingin meminta bantuanmu untuk masalah Yi Fen. Tapi kamu baru saja setuju padaku. Hubungan kita dulu sudah lama berlalu. Sekarang, aku sudah punya keluarga sendiri. Tapi dia baru saja bilang, aku akan menceraikanmu. Sulang, aku menunggumu di rumah. Sulang, Aku tidak akan makan. makanlah sedikit. Temani aku bicara sebentar. Now? Sudah lama aku tidak makan masakanmu. Rasanya masih senak dulu. Bisakah kita tidak bercerai? Dunia ini tidak selalu berjalan sesuai keinginanmu. Kita sudah di usia ini. Hal-hal yang sudah terjadi, yang bisa kita lakukan, hanyalah menerimanya. Aku tahu akhir-akhir ini aku terlalu dekat dengan Song Yang. Tapi itu sungguh hanya demi Yi Fen, agar dia bisa mendapatkan pekerjaan yang stabil. Aku mengerti. Semuanya demi anak, kan? Menjaga hubungan tertentu. Itu juga wajar. Suamiku, karena penunjukanmu sudah dibatalkan. Bagaimana kalau kamu tetap di sini? Kita jalani hidup kita dengan baik. Ya, aku janji. Aku janji setelah ini aku akan menjaga jarak dengan Song Yang. Saya telepon dia sekarang. Song Yang, aku meneleponmu. Cuma mau jelaskan satu hal. Aku sudah punya keluarga. Kedepannya, lebih baik kita jaga jarak. Lian, apa sih yang kamu katakan? Aku sekarang sedang makan bersama Direktur Huamao Group. Kebetulan saja, kami lagi bahas soal pekerjaan Yi Fen. Yi Fen itu, kuliah jurusan apa? Ya? Coba begini saja. Kamu datang ke sini. Kita bisa sekalian perkenalkan dia ke Pak Zhao. Sepertinya, pekerjaan event sudah beres. Sudah kukatakan padamu. Soal pekerjaan anak, biar aku yang urus. Sulang, aku tahu kamu juga selalu memikirkan masa depan Yi Fen. Tapi jujur saja, kondisimu sekarang beda dari dulu. Song Yang, kamu di mana sekarang? Aku langsung ke sana. Sulang, tunggu aku pulang. Mari kita bicara baik-baik. Chen Lian, apa yang baru saja kamu katakan sendiri? Langsung kamu lupakan. Kamu masih tidak mau percaya padaku. Hari ini akhir pekan. Bangun sepagi ini, aku bawakan sarapan untukmu. Sulang, tahukah kamu? Yi Fen sudah dapat pekerjaan. Aku tahu, Kamu tahu? Jadi, kamu tidak menyalahkanku lagi? anak kita sudah dapat pekerjaan. Untuk apa aku menyalahkanmu? Sulang. Tadi malam, bukan aku tidak mau pulang. Itu karena Song yang mabuk berat. Aku janji,
Aku hanya membantunya membersihkan diri. Aku tidak menyentuhnya. Dia mabuk berat. Apa hubungannya denganmu? Sulang, kamu juga tahu, dia kembali ke Sucheng. Hanya punya aku sebagai teman. Baik, aku mengerti. Lagi pula, dia mabuk juga karena pekerjaan Yifen. Kan, aku yang mengurusnya. Hanya ingin membalas budi baiknya. Jangan marah lagi, ya. Aku tidak marah. Soal pekerjaan anak kita, sudah kuatur sejak awal. Jadi, tidak ada yang berutang budi padanya. Kalau kau bilang itu kau lakukan. Ya, memang kau lakukan. Kau tidak percaya juga tidak apa. Aku percaya. Begini. Aku ingin hari ini, kita sekeluarga makan bersama. Bagaimana menurutmu? Jarang-jarang kita kumpul begini. Aku pikir. Sebaiknya kita undang Song Yang juga. Kau masih ingatkan tadi malam, apa yang kau katakan padaku? Aku ingat. Tentu saja aku ingat. Bukankah karena Song Yang sudah membantu menyelesaikan masalah pekerjaan Yifen? Tenang saja. Aku berjanji. Setelah makan nanti, aku pasti di hadapanmu. Akan menjelaskan semuanya padanya. Sudah kukatakan. Pekerjaan anak kita. Sudahlah, terserah kamu. Sulang, akhir-akhir ini, aku sudah merendahkan diri serendah-rendahnya. Apa lagi yang kamu mau? Kamu tidak perlu seperti ini. Mau melakukan apa? Lakukan saja. Ini kan cuma makan malam. Kenapa harus seformal ini? Ini semua dibeli ibu. Katanya, jarang-jarang keluarga bisa berkumpul dan makan bersama. Dia ingin membuatnya sedikit lebih formal. Waktunya sudah hampir tiba. Cepat, cuci tangan dan bersiap makan. Song kecil, cepat masuk dan duduk. Halo, Bibi. Sudah datang. Oh, Astaga, lihatlah kamu, Song kecil. Seharusnya kami yang mengundangmu makan untuk berterima kasih padamu. Kenapa harus membawa hadiah? etika tetap harus dijaga, kan? Lagi pula, hubungan saya dengan Lian, barang-barang ini, hanya sedikit tanda perhatian. Terimalah. Lihatlah Song kecil ini. Cara dia bersikap. Benar-benar luar biasa. Tidak seperti beberapa orang. Ya, tamu sudah sampai di depan pintu. Tapi tidak ada yang menyapa. Ayo, silakan duduk semuanya. Song Yang. Ayo, Song Yang. Duduklah dulu, silakan. Terima kasih, Bibi. Song Yang, Ya, untuk masalah Yifen, aku tetap harus berterima kasih padamu. Ayo, Yifen, cepat bersulang untuk Paman Song. Oh, baik. Terima kasih, Paman Song. tidak apa-apa. Bagiku, ini hanyalah masalah kecil. Aku tidak seperti beberapa orang yang tidak punya kemampuan apa-apa, tapi masih terus terbuai dalam kejayaan masa lalu. Juga karena event kita memang sangat hebat. Kalau tidak, sebesar apapun pengaruhku, itu tidak akan cukup. Tadi malam, punggungmu sakit, ya? Aduh, tidak apa-apa, kan? Tidak apa-apa, ini semua salahku. Bukankah kamu harus memberiku penjelasan? Bukan seperti yang kamu pikirkan. Kemarin dia minum terlalu banyak. Aku memapahnya. Dia terlalu berat. Aku tidak sengaja kehilangan keseimbangan. Makanya punggungku terbentur. Benar, kan, Song Yang? Ah, ya. Betul sekali. Aduh, ini semua salahku. Di Sucheng ini, hanya Lian yang mau merawatku. Sepanjang malam, dia sibuk mengurusku. Lihat apa yang kamu katakan itu. Xiao Song, kamu dan Lian memang sudah saling kenal. Lagi pula, kamu juga sangat peduli pada ibu dan anak ini. Kalau kamu ada masalah, meminta Lian untuk merawatmu. Itu sudah seharusnya. Bibi, memang benar begitu. Tapi aku takut ada yang berpikiran sempit. Nanti, Lian malah disalahkan lagi. Sudah, Song Yang. Makanlah sayurnya. Hei, Hari ini, aku memang memintamu datang untuk makan. aduh, Lian, sudah begitu lama. Kamu masih ingat, labu adalah makanan kesukaanku. Kamu coba juga. Manis sekali. Sulang, apa maksudmu? Meskipun kamu tidak suka makan, kamu tidak perlu mengganti mangkuk, kan? Siapa yang kamu hina?
Sulang. Aku tahu kamu tidak senang aku mengundang Song Yang ke rumah. Kamu tidak senang. Song Yang juga tahu itu. Tapi dia bisa melupakan prasangkanya terhadapmu, duduk bersamamu, dan makan dengan damai. Kenapa kamu tidak bisa? Apa yang sudah kulakukan? Sulang, bagaimana kamu bisa tertawa seperti itu? Apa kamu punya hati? Aku tahu kamu tidak senang akhir-akhir ini. Tapi 2 hari ini aku sudah cukup sopan padamu, kan? Aku mengalah padamu dalam segala hal. Aku menanyakan pendapatmu tentang segala hal. Kamu mau aku bagaimana lagi? Yeah. Kamu memang menanyakan semua masalah padaku. Tapi pendapatku, pernahkah kamu menerimanya? Tapi dia memang membantu anakku mengatasi masalah pekerjaannya, bukankah? Kita harus berterima kasih padanya? Sudah. Lian. Aduh, ini salahku. Hari ini, seharusnya aku tidak datang. Hei, Lian. Lain kali kalau ada hal seperti ini, traktir aku makan saja. Aku sudah senang sekali. Mungkin dalam acara keluarga kalian seperti ini, aku orang luar. Memang tidak cocok berada di sini. Song, duduklah. Aku ingin melihat siapa yang berani melarangmu datang. Ayah, ayah. Paman Song memberiku pekerjaan. Yang terhormat. Setidaknya berilah dia sedikit rasa hormat. Jadi, siapa yang bisa memberitahuku? Apa yang kulakukan? Apa yang kau lakukan? Aku bahkan mengambilkan lau untukmu. Tapi kau harus mengganti mangkuknya. Dan kau masih bertanya apa yang kau lakukan? Apa kau tidak tahu kalau aku alergi parah terhadap labu? Dimakan, bisa bikin mati. Bisakah kita makan dengan tenang sekarang? Bisa. Tapi kamu tidak perlu begitu pada Lian, kan? Bicarakan baik-baik saja. Urusan keluarga kami, bukan urusanmu untuk khawatir. Sulang, apa yang kamu lakukan? Lihat dia mulai ngambek lagi. Pria dewasa. Bu, Tuku, jangan bicara lagi. Song Yang, aku dan Sulang, kami selalu bersikap jujur satu sama lain. Menurutku, kita harus tetap menjaga jarak mulai sekarang. Chen Lian, kalau kamu bisa mengatakan itu, kenapa tidak dari dulu? Sulang, kamu, apa yang mau kamu lakukan? Sulang. Apa yang kamu lakukan? Ini, Sulang. Kamu mau melakukan apa? Kamu mau memukul orang, ya? Ini sudah keterlaluan. Ayah, Aku peringatkan kamu. Jangan macam-macam. Aduh. Katamu botol anggur jelek ini. Kenapa kamu membungkusnya dengan kertas? Anggur ini diproduksi saat kita menikah. Sudah disimpan sampai sekarang. Awalnya berpikir, saat kita ulang tahun pernikahan emas, baru dibuka untuk merayakan. Tapi kurasa, kita mungkin tidak bisa menunggu sampai waktu itu. Astaga, kamu sedang berulah apa lagi? Sudah berapa tahun kita menikah? 20 tahun. 20 tahun. Untuk kenangan 20 tahun kita. Apa maksudnya ini? Besok pagi, kita bertemu di depan kantor catatan sipil. Kita akan mengurus perceraian. Cerai? ayah, Jangan. Sulang. Sulang, kamu di mana? Bertahun-tahun. Baru kali ini aku melihatmu begitu ingin mencariku. Tapi itu setelah aku memutuskan untuk bercerai. Lian, tunggu aku. Lian. Pakailah sesuatu. Jangan sampai kedinginan. Lian. Dia sudah mau menceraikanmu. Kenapa kamu bersikeras mencarinya? Aku tidak mau bercerai dengan Sulang. Lian. Percayalah padaku. Kita berdua saja. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Percayalah padaku. Kurasa kamu salah paham tentang hubungan kita. Lian.
Apa yang kamu katakan? Lian, Sulang. Apa kamu tahu? Lian mencarimu semalam suntuk, seperti lalat tanpa kepala. Mencarimu sepanjang malam. Apa kamu tahu cuaca semalam? Dia bahkan tidak memakai jaket, sampai pingsan karena kedinginan. Chen Lian, jelas-jelas kamu meremehkanku. Sekarang mau bercerai. Kenapa kamu menyiksa dirimu sendiri seperti ini? Sulang, bisakah kita tidak bercerai? Jika kamu tidak enak badan, kamu bisa pulang sekarang. Istirahatlah dulu. Kita bisa mengurusnya lain kali. Sulang, apa kamu ini bukan pria? Lian sudah begini, kamu masih bisa menyakiti hatinya. Baiklah, akan kutangani hari ini. Sertifikat cerai ini merangkum 20 tahun kebersamaan kita. Chen Lian, semoga kita bertemu lagi. Sulang, Ada apa? ada satu hal, bisakah kau berjanji? Selama itu dalam kemampuanku, aku akan berusaha melakukannya. Ulang tahun Yi Fen 2 hari lagi. Kita belum pernah menemaninya. Merayakan ulang tahun dengan baik. Aku ingin. Bisakah kau ikut denganku? Merayakan ulang tahunnya dengan baik? Baik. Aku akan datang. 2 hari ini. Jaga dirimu baik-baik. Yi Fen sudah tidak kecil lagi. Dengan siapa? Biarkan dia yang memutuskan. Dazhi, apa kau ada waktu? Aku ingin menginap beberapa hari. Kau kembali untuk apa? Kau ini tak punya hati. Aku kembali untuk mengambil barang. Pergi dari sini. Keluar sana. Bu. Biarkan dia masuk. Lian, dia sudah meninggalkan keluarga ini, dan kamu masih membelanya. Barang-barangmu ada di kamar tidur. Aku sudah membereskannya. Terima kasih. Lihat dia, tidak tahu berterima kasih. Dulu datang ke Su Cheng tanpa apa-apa. Kamu bersikeras menikahinya. Lihatlah sekarang, menyusahkanmu setengah hidup, dan sekarang dia ingin menceraikanmu. Baik dalam kemiskinan maupun kekayaan. Baik dalam sehat maupun sakit. Aku mencintaimu, menghargaimu, sampai maut memisahkan kita. Sulang. Ada hal lain, Apa rencanamu selanjutnya? aku akan memikirkannya nanti. Pindah dulu. Sebenarnya, kamu tidak perlu terburu-buru pindah. Lagi pula kamu tidak punya tempat tinggal. Dan belum punya rencana apa-apa. Bagaimana kalau kamu pindah setelah semua beres? Oke? Sudah kubilang. Aku akan pergi tanpa membawa apa-apa. Rumah ini dan tabungan, semua kutinggalkan untukmu. Karena kita sudah bercerai. Lebih baik aku pindah secepatnya. Bagaimana bisa? Kita sampai seperti ini? Aku pergi. Wow, Ini terlalu mewah. Kalau bukan karena ulang tahun Yi Fen hari ini, mana mungkin kita bisa melihat acara sebesar ini? Tidak kusangka. Keluargamu begitu menyayangimu. Hanya pesta ulang tahun kecil. Tapi diadakan di Baichuan Restaurant. Yi Fen. MA, kau datang. Halo, Bibi. MA, kenapa hari ini ulang tahunnya di sini? Yi Fen. Ulang tahunmu hari ini. Dipersiapkan dengan cermat oleh Paman Song. Benarkah? Lalu, ayahku? MA, kau dan ayah? Ayahmu. Yi Fen, Selamat ulang tahun. Terima kasih, Paman Song. Ini hadiah untukmu. Lihat, suka tidak? Ini Porsche. Ini terlalu mahal. Yi Fen masih sangat muda. Bagaimana dia bisa menerima hadiah semahal ini? Ah, Yi Fen akan segera bekerja. Dia akan bekerja dengan mobil. Pergi kerja juga lebih mudah. Sebuah panah merah. Anak laki-laki, kan? Siapa di masa mudanya yang tidak ingin punya mobil bagus? Kita dulu tidak bisa mewujudkannya. Jadi apa yang bisa kita berikan pada anak? Tidak perlu dihemat. Terima kasih, Paman Song. Nanti kita semua keluarga sendiri. Kenapa harus sungkan? Setelah kamu lulus kuliah nanti, aku akan memberimu yang lebih baik lagi. Tapi siapa dia? Kenapa dia begitu murah hati padamu? Dia, ibuku. anak, Su Yi Fen, siapa lagi ini?
Datang dengan pakaian seperti itu. Lihatlah barang yang dia pegang. Jelas sekali itu dari pedagang kaki lima. Dia ambil dari sana. Selamat ulang tahun. Ulang tahun anak sendiri. Hanya diberi barang murahan begini. Tuan Su kita kekayaannya tidak sedikit. Loh, kenapa kamu pelit sekali? Tidak mau mengeluarkan uang untuk anak sendiri? Kenapa? Apa kamu tidak suka hadiah dari ayah? Tidak. Coba buka dan lihat. Coba lihat apa? Pusaka apa yang ayahmu berikan kepadamu? Paman ini sudah memberimu mobil mewah. Dia kan ayahmu. Hadiah yang dia berikan pasti tidak kalah bagus. Tuan Su, cepat buka. Ayo kita lihat bersama. Yi Fen, pesta ulang tahun ini sangat istimewa. Tapi ayah harap kamu ingat, sebagai seorang pria, kamu harus bertanggung jawab. Ayah memberimu hadiah ini. Ayah berharap di kemudian hari, kamu bisa memilih jalan yang tepat untuk dirimu sendiri. Dan mampu memikul tanggung jawabmu sendiri. Ulang tahun Yi Fen. Dia hanya memberikan barang rusak seperti ini. Mungkin itu adalah kaligrafi atau lukisan yang berharga? Apa barang berharga yang bisa dia berikan? Bisa jadi, dia hanya mengambilnya di pasar loak. Kenapa? Apa kamu takut hadiah dariku tidak sepadan? Ini adalah nasihat ayah untukmu. Semua orang, ini ulang tahun anakmu, dan kau hanya memberinya ini? Sayang sekali kau seorang ayah. Sulang, apa maksudmu? Kalau tidak mampu beli hadiah, tidak apa-apa. Tapi kenapa kau melakukan hal yang tidak pantas ini? Kau sengaja, kan? Apa yang kalian tahu? Ini adalah Tapi tulisan ini terlihat kuat dan bertenaga. Mungkin ditulis oleh seorang seniman besar. gadis kecil ini punya mata yang tajam. Tapi, ini tidak ditulis oleh seniman besar manapun. Lalu, tulisan ini? Siapa yang menulisnya? Aku. Yi Fen, apa yang kau lakukan? Ini cuma lukisan jelek. Berapa harganya? Katakan saja. Aku akan membayarmu. Ambil. Tidak. Ku bilang ambil. Kenapa kalau disobek? Sampah ini, bahkan dibakar pun tidak seharga kayu bakarnya. Yi Fen, hari ini ada Paman Songmu di sini. Apapun masalahnya, Paman akan melindungimu. Ini masalah antara ayah dan anak. Dengan hak apa kamu ikut campur? Urusan keluarga kami? Aku sebenarnya tidak mau ikut campur. Tapi sekarang kamu dan Lian sudah bercerai. Jadi, masalah Yi Fen, aku pasti akan mengurusnya. Dia anakku. Bagaimana cara mendidiknya? Itu urusanku. Yi Fen, aku mau tanya sesuatu. Kak, nanti aku jadi ayahmu. Kamu mau tidak? Song Yang, Song Yang. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu memukulku? Apa yang kamu lakukan? Jangan libatkan Yi Fen dalam masalah kita. Lagi pula, aku sudah berkali-kali bilang padamu. Aku mau. Yi Fen. Benarkah? Bagus. Kalau begitu, setelah aku dan ibumu menikah, bagaimana kalau kamu memakai nama keluarga Song? Su Yifen, kamu, Kamu melakukan ini. apa kamu tidak menghargai kebaikan ayahmu yang sudah membesarkanmu? Kebaikan membesarkan. Dia mengikutiku. Dia berkali-kali lipat lebih baik darinya. Yi Fen, apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Sepertinya nasihat yang kuberikan padamu tadi. Tidak ada satu kata pun yang kamu dengarkan. Kamu masih berani menyebut lukisanmu yang jelek itu. Semuanya dikeluarkan. Dan kamu bilang itu diberikan oleh orang penting dan berstatus. Menurutku, kamu masih tenggelam dalam kejayaan masa lalu. Lukisanku, sulang. Banyak orang yang mau. Sekarang setelah kamu bercerai dengan Lian dan kehilangan posisimu di Seiga, sekarang kamu bergantung pada penjualan lukisan-lukisan ini untuk mempertahankan hidup. Tidak apa-apa. Kalau kamu tidak punya uang, kamu bisa bilang padaku. Sedikit uang dariku saja, sudah cukup untukmu. Maaf ya. Song Yang bilang, ingin merayakan ulang tahun Yi Fen dengan baik. Makanya aku mengundangnya. Kamu baik-baik saja? Kenapa? Cuma segini uangnya? Aku kira kamu akan mengeluarkan beberapa juta. Kenapa? Kamu benar-benar tidak punya malu. Masih kurang ya? Dan masih ada lagi. Sudahlah. Uang segitu tidak kuhiraukan. Berarti, kamu sangat kaya? Kalau kaya, kok ulang tahun anak sendiri? Tidak bisa kasih hadiah yang layak? Begini cara jadi ayah? Kalau mau sesuatu,
Usahakanlah dengan tangan sendiri. Tidak ada yang bisa melindungimu selamanya. Tidak punya uang. Dan pelit mengeluarkannya, bicara saja langsung. Bicara soal kata-kata muluk. Padahal cuma karena kamu tidak becus. Bukannya kamu bilang punya uang? Ayo. 5 jutaku itu. Kupikir kamu sudah lupa semua. Bukannya kamu bilang punya uang? Buktikan padaku. Cek yang kau sobek itu, bernilai tepat 5 juta. Sanggup kau bayarkan? 5 juta, ya? Baiklah. Akan kukembalikan. Halo. Dari rekening yang kutinggalkan, transfer 5 juta untukku. Baik, Emersu. Di mana Anda sekarang? Kami sudah sampai di Sucheng. Kalian, Dewan Direksi dengan suara bulat memutuskan bahwa Anda akan tetap menjabat sebagai presiden seluruh Seiga Group. Penunjukan ini berlaku mulai hari ini. Kami sedang dalam perjalanan untuk mengadakan upacara suksesi untuk Anda. upacara tidak perlu. Saya akan kirim lokasi. Langsung saja ke sini. Bicara seolah-olah itu benar. Dan akunmu, 5 juta. Jika kamu benar-benar punya kemampuan itu, apa perlu Lian dan putranya menderita bersamamu? Sulang, hari ini ulang tahun putra kita. Jangan sok kuat. Bagaimana dia nanti? Bisa mengangkat kepala di depan teman-temannya? Bukankah kamu ingin aku mengembalikan 5 juta? Saat kamu menerima uangnya, aku harap kamu masih bisa mempertahankan sikap ini. Sikap apa? Ada yang mau kasih uang padaku. Aku senang sekali. Jika kamu benar-benar bisa mengeluarkan uang itu, baru bicara lagi. Sayang sekali. Jarang sekali ada kesempatan seperti ini. Emersu, 5 juta yang Anda minta sudah masuk rekening. Mary, bukankah Anda sudah kembali ke Eropa? Betul. Kedatangan saya kali ini khusus untuk menjemput Emersu kembali. Dan mereka? Hunter. Miss Ito, bagaimana kalian bisa ada di sini? Bukankah kantor pusat sudah membatalkan pengangkatan Anda? Setelah dipertimbangkan oleh Dewan Direksi, Emersu sekarang sudah menjadi Presiden Direktur Seiga Group. Bagaimana? Kami bertiga muncul di sini bersamaan. Bukankah itu sudah cukup bukti? Tapi, kenapa dia menyembunyikannya dari kami sekeluarga? Selama ini, MR Su. Tadi saya dengar Mary bilang Anda butuh sejumlah dana. Jika Anda masih membutuhkannya, mohon beri saya kesempatan. Saya bersedia menyediakan semua kebutuhan Anda. Hanya dengan sedikit uang, Anda ingin mendapatkan simpati Emersu? Hunter, rencana Anda ini benar-benar cerdik. Dalam perjalanan ke sini, orang-orang saya memberitahu saya, hari ini adalah ulang tahun putra Anda. Saya sengaja meminta orang menyiapkan hadiah. Su Yifan, ayahmu benar-benar hebat. Tidak perlu formalitas. Ternyata hari ini ulang tahun putra Anda. Cepat siapkan hadiah. Ah, tidak perlu repot. Hanya niat baik saja. Tolong Tuan Su jangan menolak. Baiklah. Bawa sini. apa itu? Mobil yang dia berikan padamu. Tenang saja. Jika dia membeli hadiah ini untukmu, dengan uangnya sendiri, mobilnya tentu akan jadi milikmu. Meskipun, aku tidak setuju. Kau di usia semuda ini, sudah mengendarai mobil semewah ini. Tapi aku juga tidak akan seenaknya merebut hakmu untuk menerima hadiah. Apa yang kau katakan? Hanya 1 juta. Bagiku itu bukan apa-apa. Oh, Begitu ya? Sulang. Menurutku kau hanya balas dendam pribadi. Aku sudah bertahun-tahun setia pada perusahaan. Kalian, apakah kalian setega itu? Sulang, kau baru saja kembali. Song yang mungkin bisa membantumu. Chen Lian, kita sudah bercerai. Urusanku, tidak perlu kamu khawatirkan. Emersu, sebelumnya itu kelalaianku. Song Yang menggunakan uang perusahaan, mengambil aset perusahaan, memanfaatkan jabatannya di Departemen Investasi, secara pribadi menerima suap. Semua bukti ada di ponselku. Song Yang, apa lagi yang bisa kamu katakan? Mengingat bertahun-tahun ini, aku sudah bekerja keras untuk perusahaan. Lepaskan aku. Selama masa jabatanku, aku terlalu percaya padamu, menyebabkan kamu bertindak semena-mena. Sekarang, Tuan Su, sudah kembali ke Seiga Group. Pria sepertimu, jelas tidak bisa dipertahankan. Aku tahu, kamu tidak akan melepaskanku begitu saja. Tapi pernahkah kamu berpikir, perusahaan bukan hanya milikmu sendiri? Apa maksudmu? Aku beritahu kamu, aku punya orang di atas sana. Ingin aku ikut kalian kembali ke Eropa? Tanyakan dulu.
Apakah orang di atasku setuju atau tidak? Yang kamu maksud adalah, Ya. Benar. Mary, dulu saat kamu masih bekerja, kamu tidak berani mengganggunya. Kenapa? Kamu pikir sekarang kamu sudah punya dukungan. Kamu bisa menantangnya? Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh orangku. Tuan Rofter. Tuan Su, kamu sombong sekali. Begitu datang, kamu langsung ingin menyentuh orangku? Selamat ya. Tuan Su, kembali ke Seiga. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rofter. Saya adalah wakil presiden Seiga Group. Saya juga pernah sedikit mendengar tentang Tuan Rofter. Hanya saja saya tidak menyangka Tuan Rofter akan datang langsung ke Su Cheng hari ini. Mereka semua sudah datang. Sebagai wakil presiden, tidak datang juga tidak pantas, kan? Sejak masuk Seiga, saya selalu mendengar tentangmu, Tuan Su, tentang kisah-kisah kejayaanmu, hahaha. Sudah 18 tahun saya di Seiga, dan sudah 18 tahun juga saya mendengar banyak hal. Tapi hari ini, setelah melihat, Tuan Su benar-benar. Jangan menilai buku dari sampulnya, ya? Semua itu sudah berlalu. Untuk pekerjaan selanjutnya, saya harap Tuan Rofter bisa bekerja sama dengan baik. Mari kita bersama-sama berkontribusi untuk grup. Bagaimana kalau saya tidak mau? Jika Anda tidak mau, mungkin posisi wakil presiden untuk wilayah Eropa harus diganti orang lain. Emersu. hahaha, posisi setingkat wakil presiden. Hanya Dewan Direksi yang punya wewenang mengangkat atau memberhentikan. Anda hanya punya wewenang di bawah itu. Saya sudah 18 tahun di Seiga. Badai apa yang belum pernah saya lihat? Anda, orang tua dari 20 tahun lalu. Seharusnya sudah pergi sejak lama. Tapi anehnya, orang-orang di Dewan Direksi itu percaya pada Anda. Seperti mereka percaya pada Tuhan. Hari ini saya ingin lihat kemampuan apa yang Anda miliki. Sampai bisa memecat orang saya. Sulang. Bukankah tadi Anda masih sombong? Dasar anjing yang mengandalkan kekuasaan orang lain. Hei, Tuan Su, Anda tidak bisa bicara seperti itu. Kedengarannya seburuk itu? Bagaimanapun, kita nanti masih akan bekerja sama. Sepertinya Tuan Rofter hari ini akan melindunginya. Orang-orang yang mengikutiku, jika aku tidak bisa melindungi mereka, bagaimana aku bisa berdiri tegak di perusahaan? Dan orang-orang setia mana yang akan bekerja untukku? Lagi pula, di posisinya itu, hanya sedikit yang bersih. Bagus. Mary, telepon Dewan Direksi. Suruh mereka ganti wakil presiden ini. HMPH, Tuan Su, Anda ingin bermusuhan denganku? Jangan lupa, jika Dewan Direksi tidak menyetujui, maka nanti Anda akan kehilangan dukunganku. Aku tidak peduli. Dewan Direksi bilang, mereka akan berdiskusi sebentar. Aku sudah 18 tahun di Seiga. Sejak kamu meninggalkan Seiga, seluruh pasar Eropa, aku yang perjuangkan sendiri. Aku tidak percaya. Siapa lagi yang bisa seperti saya bertahan di posisi ini begitu lama? Kecuali para direktur itu. Sudah pikun semua. Halo? Ada apa? Ada kabar dari Dewan Direksi. Mereka bilang posisi Rofter sudah dipecat. Saya sudah 18 tahun di Seiga. Selama 18 tahun, semua kerja keras saya. Bagaimana bisa Anda dengan satu kalimat saja? Saya rasa Anda tidak tahu apa-apa tentang saham yang saya miliki sebagai pemegang saham mayoritas. Jika hari ini ada orang lain di posisi ini, untuk memecat Anda, memang perlu melalui Dewan Direksi. Sedangkan saya hanya butuh satu kalimat. Berapa banyak saham grup yang Anda miliki? Mengapa Anda bisa memecat saya hanya dengan satu kalimat? 51%. Pantas saja. Begitu rupanya. Rofter, mengingat Anda sudah berbakti selama 18 tahun untuk grup ini, saya tidak akan mengusut kesalahan-kesalahan yang Anda lakukan selama menjabat. Ini adalah kemurahan hati terakhir dari grup kepadamu. Aku tidak bisa berkata-kata. Bawa dia pergi. Tunggu. Aku akui aku tidak sebaik kamu. Tapi cintaku pada Lian sama sekali tidak kalah darimu. Jika aku bisa diberi satu kesempatan lagi, aku tidak akan pernah meninggalkan Lian. Dulu aku meninggalkan segalanya demi dia. Aku tidak di sini sekarang untuk mendengarkanmu mengatakan hal-hal ini. Aku menghabiskan 20 tahun mencoba masuk ke hatinya. Dulu aku pikir aku sudah mencapai tempat itu. Sampai kemunculanmu, baru aku sadar bahwa semua ini hanyalah hayalanku sendiri. Bukan begitu. Kamu bahkan terus-menerus mengatakan bahwa kamu tidak bisa mengandalkanku. Tapi setidaknya kamu masih punya ibumu. Dan Yi Fen. Bagaimana denganku? 20 tahun yang lalu. Demi kamu, aku datang sendirian ke Su Cheng. 20 tahun kemudian, anakku bahkan harus mengganti nama panggilannya. Mengapa memanggil orang lain ayah? Ayah, Aku salah. kamu hanya tidak ingin kehilangan ayah kaya sepertiku. Sulang.
Bagaimana bisa kamu mengucapkan kata-kata seperti itu di depan anak kita? Jika aku hari ini tidak memiliki identitas ini, tidak memiliki status yang disebut-sebut ini, apakah dia masih akan merasa salah? Sulang, Cukup. Di antara kita, sejak kamu memilih untuk berkhianat, semuanya sudah berakhir. jika saja kamu tidak menyembunyikan identitasmu dari kami, tidak akan ada banyak masalah ini. Menyembunyikan? Apakah keharmonisan sebuah keluarga dibangun di atas identitas? Aku bicara tentang kejujuran. Kejujuran? Lalu bagaimana denganmu? Hatimu, kapan lagi berada padaku? Sudahlah. Aku lelah. Biarkan saja seperti ini. Yi Fen, kamu adalah anakku. Tapi tingkah lakumu hari ini membuatku sangat kecewa. Apa kau pikir satu panggilan bisa mengubah segalanya? Hari ini kau tidak memilih ayah, tapi keuntungan. Ayah. Aku tahu aku salah. Apa kau pikir satu permintaan maaf bisa memperbaiki kesalahanmu? Perilakumu hari ini adalah pelecehan terhadap harga diri ayah dan juga pengabaian tanggung jawab keluarga. Ayah, aku tidak akan memaafkanmu hanya karena ini adalah dorongan sesaat darimu. Kau harus mengerti, setiap pilihan ada konsekuensinya, dan setiap tindakan ada harganya. Karena hari ini, kau memilih Song Yang, maka kau harus menanggung segala konsekuensi dari pilihan ini. Mary, Sulang, Yi Fen masih anak-anak. Apa yang akan kau lakukan? pekerjaannya, biarkan dia mencarinya sendiri. Grup kami membutuhkan orang yang benar-benar bisa berbakti pada grup. Dengar baik-baik. Aku memberimu waktu 6 bulan. Cari pekerjaan sendiri. Pekerjaan apapun yang kamu lakukan. Aku harap kamu bisa mengerjakannya dengan sepenuh hati. Dalam tanggung jawabmu, biarkan aku melihat kemampuanmu. Pekerjaan Yi Fen. Apakah benar kamu yang mengaturnya? Sudah berkali-kali ku bilang padamu, tapi kamu tidak percaya padaku. Itu semua dia. Dia yang bilang padaku, pekerjaannya semua diatur olehnya. Aku kira. Aku tidak seharusnya percaya padanya. Karena dia Song Yang. Dia cinta pertamamu. Kepercayaanmu padanya selalu ada, melebihi aku yang sudah menemanimu 20 tahun sebagai suamimu. Bukan. Tidak seperti itu. Baiklah, Mary. Kapan kita akan berangkat ke Eropa? Emersu, mungkin tidak bisa ke Eropa. Apa maksudmu? Kantor pusat akan pindah ke Sucheng. Benar, Emersu. Dewan Direksi dengan suara bulat setuju bahwa lingkungan geografis Sucheng dan potensi pengembangannya lebih cocok untuk pengembangan jangka panjang Seiga Group. Dan ini juga sebagai sambutan atas kembalinya Anda. Ini berita yang tak terduga. Saya yakin di bawah kepemimpinan Anda, grup akan menyambut peluang pengembangan baru. Jika begitu, saya akan mempertimbangkan kembali. Rencana saya, mungkin Sucheng akan menjadi titik awal baru bagi grup. Chen Lian, pernikahan kita sudah berakhir, tapi aku tetap ayah Yi Fen. Aku akan memberinya kesempatan untuk membuktikan dirinya. Maksudmu, Sulang? Jangan salah paham, aku hanya tidak ingin anakku. Karena kesalahan sesat, menghancurkan hidupnya. Ini adalah kesempatanmu untuk tumbuh, dan juga cara untuk menebus kesalahan. Jika kamu tidak bisa membuktikan kemampuanmu, kamu tidak perlu lagi memanggilku ayah. Aku mengerti. Ayah, aku akan berusaha keras. Kalau begitu, mari kita lihat saja nanti. Chen Lian, urus dirimu baik-baik.